Cucu Nabi bukan, malah terdeteksi sebagai Yahudi Khazar asal Kaukasus. Kini terbukti, klan Ba'alwi yang hijrah ke Nusantara atas inisiasi dan bekerja untuk kepentingan penjajah Belanda, ternyata banyak melakukan kejahatan pada bangsa ini. Tidak saja di era penjajahan, bahkan hingga di alam kemerdekaan. Mereka membelokkan sejarah leluhur Nusantara, memalsukan makam, dan bahkan telah berani mengklaim sejarah kemerdekaan Indonesia. Kejahatan ini berakar dari pengakuan sebagai cucu Nabi, lalu batangnya adalah perbudakan spiritual, dan buahnya adalah kapitalisasi agama untuk memperkaya diri demi materi dan kedudukan duniawi. Menarik untuk ditunggu hasil dari gugatan status kewarganegaraan tersebut. Bila memang terbukti mereka bukan WNI, maka dampaknya. Pertama, mereka tidak berhak punya tanah di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Kedua, dilarang mendirikan organisasi apapun, apalagi semacam organisasi pencatat nasab keluarga yang memiliki ajaran rasis. Bahkan dengan mengklaim sebagai keturunan abal-abal dari Nabi, maka mereka telah melakukan kejahatan di negeri orang yang mengancam kehidupan beragama dan kebangsaannya. Ketiga, dilarang untuk menduduki jabatan publik sebagai aparatur negara, termasuk ASN, TNI Polri, dan jabatan politik dari Presiden, DPR, MPR, hingga kepala desa dengan seluruh jajarannya. Sahabat sejarah, hukum adalah pilar utama ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Founding Fathers kita, Bung Karno pernah berkata, tidak ada negara yang tak ada hukumnya, dan tidak ada hukum yang tak ada negaranya. Karena itulah kepastian dan penegakan hukum sangat diperlukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah negara, Indonesia pasti memiliki kelengkapan hukumnya. Yang tertinggi tentu saja konstitusi pada UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan segala tata urutan hukum di bawahnya. Maka tidak bisa seorang yang dari ras asing hanya bermodalkan KTP atau akte kelahiran disebut sebagai warga negara. Mereka baru sah disebut sebagai warga negara bila dibuktikan dengan pengesahan dan sekaligus kapan proses pengajuannya. Dalam sejarah, sebagian ras keturunan Cina sudah banyak yang mengajukan status kewarganegaraan, namun tidak dengan ras Arab. Mereka di zaman penjajahan banyak yang menjadi antek penjajah. Ternyata mayoritas tidak pernah mengajukan status kewarganegaraannya. Ras Arab yang dimaksud di sini adalah mayoritas para imigran dari Yaman. Mereka bermigrasi pasca Perang Diponegoro tahun 1830 dan tetap mempertahankan garis keturunannya dengan memakai nama marga paternalnya dari jalur laki-laki. Namun sungguh aneh di dalam praktiknya, begitu banyak imigran Yaman ini yang kemudian malah menjadi pejabat publik seperti menteri, gubernur, wali kota, bupati, DPR dan DPRD atau ASN dan TNI Polri. Mereka juga dibiarkan untuk memiliki tanah dan mendirikan organisasi berdasarkan ras yang mana telah keluar pengesahannya dari pemerintah. Apakah bangsa ini begitu permisif kepada mereka karena sebagai sesama pemeluk agama mayoritas Islam, ataukah karena telah melupakan sejarah dan konstitusinya? Sudah seteledor itukah bangsa ini? Sudah separah itukah perlindungan kepada pribumi aslinya? Dan sebegitu lemahkah bangsa ini di dalam menjaga pertahanan dan keamanannya dari segala pengaruh asing? Dua negara tetangga kita patut untuk menjadi contoh paradoks. Bagaimana di Singapura yang semakin terkikis ras Melayunya? Padahal ras Melayu adalah penduduk asli Tumasek, nama lampau Singapura, sejak ribuan tahun lamanya. Namun seterkikisnya nasib etnis Melayu, tetap mereka hidup makmur dengan segala jaminan tunjangannya. Singapura dikuasai non-pribumi, tapi menjadi negara maju dengan pengelolaan yang lebih baik, bersih dan benar. Beda dengan Singapura, maka beda pula di Malaysia. Negara ini adalah persekutuan dari banyak kerajaan pendirinya sebagai owner atau pemilik. Di sini ras asli Melayu tetap dilindungi nasibnya dan memperoleh hak-hak istimewa melebihi ras imigran. Pada akhirnya ras asli pribumi tetap dapat terjamin dan makmur hidupnya. Namun sungguh beda pula dengan suatu negeri antah berantah yang nasib pribuminya sungguh mengenaskan. Bagai anak ayam yang kelaparan di lumbung padi. Di negeri yang makmur, gemah ripah loh jinawi, tanahnya subur sekaligus penuh bahan tambang,
Malah yang menikmatinya hanyalah segelintir orang. Itu pun mayoritas dari kaum imigran yang mendapatkan segudang fasilitas dan kemudahan. Entah negeri mana itu, admin sendiri juga prihatin bila negeri seperti itu benar-benar ada. Untungnya nasib pribuminya tidak setragis Indian di Amerika, Aborigin di Australia, ataupun Maori di Selandia Baru. Pumpung belum terjadi hal yang memilukan tersebut, maka tidak salah bila semua pribumi bangkit untuk menuntut haknya dan menata diri agar semakin pantas di dalam memajukan bangsanya. Demikianlah sahabat, dikutip dari history berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf.